Halo sahabat belajar, selamat datang di Ramanis. Apa kabar kalian? Semoga tetap semangat dalam belajar ya. Sahabat pembelajar, tahukah kalian apa itu growth mindset? Apa pentingnya growth mindset dalam diri seorang belajar? Nah, pada video kali ini, kita akan berlatih untuk lebih mengenal potensi diri kita melalui growth mindset. Growth mindset atau pola pikir bertumbuh digagas oleh Carol S. Dweck dari Stanford University. Seorang yang memiliki pola pikir bertumbuh berkeyakinan bahwa kecerdasan dan bakat dapat dikembangkan seiring berjalannya waktu. Usaha dan belajar yang diikuti kesungguhan dan ketekunan. Mungkin ada beberapa di antara sahabat pembelajar yang memiliki pola berpikir tetap atau fixed mindset. Orang yang seperti ini cenderung berkeyakinan bahwa kecerdasan dan bakat bersifat tetap dan tidak bisa diubah. Sahabat pembelajar, apa kita sudah menerapkan pola pikir bertumbuh dalam proses belajar kita? Kita tidak akan terfokus pada hasil belajar saja, tetapi dari proses apa yang sudah kita lalui untuk mempelajari sesuatu. Terkadang, kita menemukan beberapa babak inti guru kita yang hanya melihat hasil akhir kita, tanpa mengetahui proses apa yang sudah kita lalui untuk mempelajari sesuatu. Sehingga, tidak jarang kita melakukan tindakan curang untuk mendapatkan hasil akhir yang terlihat bagus, seperti mencontek, membeli kunci jawaban, bahkan mencari referensi di Google. Keberhasilan kita dalam melalui suatu proses adalah inti dari sebuah belajar. Sahabat belajar, dalam menerapkan pola pikir bertumbuh, ada 7 hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, kesalahan dalam belajar itu wajar. Kesalahan jangan dijadikan beban. Kalau kita bisa berkomunikasi dengan guru kita mengenai kesalahan kita, itu akan menjadi stimulus perkembangan otak kita. Kesalahan merupakan kesempatan bagi kita untuk belajar lebih banyak. Muncullah rasa ingin tahu agar dapat memperbaiki kesalahan kita. Yang kedua, belajar bukan tentang kecepatan, tapi tentang pemahaman, penalaran, penerapan, serta kemampuan menilai dan berkarya secara mendalam. Setiap diri kita adalah unik dan memiliki prosesnya sendiri-sendiri dalam mencerna dan memahami sebuah konsep. Maka, janganlah kita membanding-bandingkan kecepatan belajar kita dengan orang lain. Tidak ada dari kita yang tidak bisa. Kita hanya butuh waktu. Semakin sering kita mencoba, maka akan semakin mahir. Yang ketiga, otak kita adalah otot. Semakin sering dilatih, akan semakin kuat. Semakin banyak kesempatan dan stimulus yang kita dapat, maka akan semakin kuat pemahaman, penalaran, dan kemampuan yang kita miliki. Keempat, setiap diri kita unik dan memiliki cara-cara khusus untuk belajar sesuai dengan bakat atau kecerdasan yang dimiliki. Masing-masing dari kita memiliki kecerdasan multidimensional, unik, dan tidak bisa disamaratakan. Maka, janganlah sekalipun kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kelima, kondisi lingkungan belajar akan mempengaruhi pencapaian belajar kita loh, baik di sekolah maupun di rumah. Temukanlah lingkungan belajar yang aman dan nyaman untuk belajar. Carilah teman-teman belajar atau guru yang sangat membuat kita nyaman dalam belajar.
Dengan lingkungan yang nyaman untuk belajar, maka kita akan lebih mudah dalam mencerna dan memahami pelajaran. Sebelum kita memulai pelajaran, hindarkanlah dulu perasaan dan pemikiran negatif dengan cara mengobrol, bermain, berbincang, bernyanyi, atau melakukan hobi yang kita sukai. Tenang, berlatih untuk menilai diri sendiri, menilai teman, dan saling memberi umpan balik setelah selesai belajar. Setiap selesai belajar sesuatu, kita harus mencoba untuk menilai diri kita sendiri. Sejauh mana kita berhasil dalam belajar. Apabila belajar bersama teman, kita coba untuk saling memberikan umpan balik mengenai sejauh mana pemahaman kita tentang pembelajaran tersebut. Minta tolong teman kita untuk mengoreksi jawaban kita, begitupun sebaliknya kita bantu teman kita dengan mengoreksi jawaban mereka. Berikan masukan yang positif tanpa harus merendahkan teman kita, sehingga teman kita tidak merasa disalahkan, tapi merasa termotivasi untuk memperbaiki kesalahannya. Ketujuh, mintalah umpan balik dari Bapak Ibu Guru. Umpan balik dari Bapak Ibu Guru sangat penting dalam proses belajar kita, memberikan motivasi dan menyadarkan kita bahwa belajar itu tidak hanya sekedar hasil, tapi juga proses. Sahabat pembelajar, ingat ya, akan selalu ada sisi terbaik dari karya yang kita hasilkan. Kemauan dalam belajarlah yang harus dipupuk, bukan tergesa-gesa, mengejar nilai sehingga kemampuan kita akan terus bertumbuh. Selamat belajar dan berproses sahabat pembelajar. Salam belajar.